Oke, kita lanjut ke soal nomor 11. Jika garis Y sama dengan mx tambah 4 tidak memotong elips. Oke, jadi ini persamaan elips ya. X kuadrat per kurang lebih memenuhi persamaan seperti ini. X kuadrat per A ditambah Y kuadrat per B sama dengan R kalau nggak salah. Sorry, ini sama dengan 1 ya. Nah, ini ada kuadrat juga, A kuadrat per B kuadrat. Kurang lebih seperti itu persamaannya. Nah, katanya ditanya, kalau misalkan supaya tidak memotong nilai M-nya berapa? Ya gampang sebenarnya. Kalau misalkan untuk mencari dia berpotongan atau enggak dari suatu garis ya dengan suatu kurva atau suatu kurva dengan suatu kurva, buat salah satu variabel gitu ya. So, ini karena berhubung udah dalam bentuk Y sama dengan juga ya. Nih, ini Y sama dengan MX tambah 4. Ya tinggal kita masukin aja ke persamaan yang ada di sini. Ya, kita masukkan ke persamaan di sini. So, berarti X kuadrat per 4 ditambah Y kuadrat per 8 sama dengan 1. Ini kita kalikan dengan 8 aja. Ya, biar penyebutnya hilang. So, di sini dikali 2 ya. 2x kuadrat ditambah dengan Y-nya adalah mx tambah 4. Pangkat 2 sama dengan 8. So, ini jadinya 2x kuadrat ditambah m kuadrat x kuadrat, ya kan? Karena kan dipangkatin 2 ya kan? Terus habis itu ditambah 8mx ditambah 16 sama dengan 8. So, di sini kita bikin sama dengan 0 karena kita mau bikin jadi persamaan kuadrat kan? Karena nanti ini ada hubungannya dengan ya diskriminan. Oke. Tidak memotong itu berarti diskriminannya nanti lebih kecil daripada 0. Ya, D-nya lebih kecil daripada 0. Oke, berarti ini menghitung dari X kuadratnya berarti jadinya M kuadrat ditambah 2 dari X kuadrat ditambah 8MX ditambah 8 sama dengan 0. Karena di sini dikurang 8 kan jadinya. Atau ditulis seperti ini deh. 16 dikurang 8 sama dengan 0. Sehingga jadinya M kuadrat tambah 2X kuadrat ditambah 8MX ditambah 8 sama dengan 0. Nah, tinggal kita hitung diskriminannya. D lebih kecil 0, di mana kita punya info di sini. A-nya adalah M kuadrat tambah 2, kemudian B-nya adalah 8M dan C-nya adalah 8. Ya udah, berarti B kuadrat dikurang 4AC kan? Lebih kecil 0, berarti 8M pangkat 2 dikurang 4 kali M kuadrat ditambah 2 dikalikan dengan C-nya 8, lebih kecil 0. Nah, berarti ini jadinya 64M kuadrat dikurang 32 dikali M kuadrat tambah 2 lebih kecil 0. Berarti 64M kuadrat dikurang 32M kuadrat dikurang 64 lebih kecil 0. So, di sini berarti hasilnya adalah 32M kuadrat ya. Dikurang 64 lebih kecil 0. Berarti 32M kuadrat lebih kecil daripada 64. Berarti M kuadrat lebih kecil daripada 64 per 32. Berarti M kuadratnya lebih kecil daripada 2. Nah, supaya lebih kecil daripada 2, ini terserah. Kalau emang kalian udah tahu nih, pasti fix jawabannya yang mana. Nah, ini jawabannya kan pasti bisa. M-nya ini kan akar 2 ya. Untuk M-nya kan M kuadrat sama dengan 2, berarti M-nya adalah plus minus akar 2. So, kita punya konklusi di sini, kalau misalkan lebih kecil kan berarti di antara ya. Jadi M-nya tuh ada di antara plus akar 2 dan di antara min akar 2. Jadi jawabannya ya yang D. Nah, atau bisa kita uji secara garis bilangan gitu ya. Garis bilangan ada min akar 2 sama plus akar 2. Karena berhubung tidak boleh sama dengan, di sini tidak ada sama dengannya, berarti bulat kopong ya. Ya udah, tinggal kita cek untuk wilayah 1. Berarti ini kita pilih X-nya sama dengan min 2 ya. Min 2. Kalau kita masukkan min 2 kuadrat lebih kecil daripada 2, salah. Kalau kita pilih di sini X-nya 0,
Nah, yang kedua berarti ini benar ya, karena 0 lebih kecil daripada 2. Di sini kita pilih X-nya 2. Ya, di wilayah ketiga salah. Ya udah, kesimpulannya adalah yang di sini. Min 2 min akar 2 lebih kecil daripada X lebih kecil daripada akar 2. Seperti itu ya. Jadi kalau misalkan mau nyari berpotongan atau enggak berpotongan atau bersinggungan, ya tinggal simpelnya adalah garisnya itu masukkan ke persamaan kurvanya. Nah, persamaan kurva itu bisa kuadrat ya kan, bisa lingkaran, bisa juga elips, bisa juga parabola, bisa juga hiperbola ya. Jadi simpelnya kalau nyari berpotongan atau enggak ya tinggal masukkan ke situ pakai diskriminan ya. Oke, kita lanjut ke soal nomor 12. Oke, kita lanjut ke soal nomor 12. Diketahui matriks B dan B tambah C dengan matriks tertentu ya, ada matriksnya. Katanya A ini adalah matriks 2 kali 2. Sehingga A kali B tambah A kali C itu adalah 4, 2, min 3, 1. Ditanya determinan dari AB itu berapa sih? Oke, jadi gini normalnya berarti kita harus nyari dulu dong matriks AB-nya dulu, ya kan? Matriks AB-nya dulu. Kemudian kalau misalkan udah ketemu matriks AB-nya, baru kita cari determinannya. But di sini kita nggak punya, maksudnya kita belum dapat info ya matriks A-nya itu gimana. Nah, so kita harus lakukan apa? Kalau misalkan kalau matriks A-nya udah ketahuan kan langsung aja A kali B. Nah, di sini kan A kali B ditambah A kali C, matriksnya 4, 2, min 3, 1. Sebenarnya untuk mengerjakan mencari A-nya ini ada beberapa cara ya. Maksudnya konsep pengerjaannya bisa ini ya, ada 2 ya. Oke. Jadi yang pertama, kita harus nyari nilai A-nya dulu dong. Nah, cari matriks A-nya dulu karena matriks A-nya aja juga nggak ketahuan. Nah, cuman ada 2 konsep pendekatan yang bisa kita pakai. Yang pertama adalah kalau AB ditambah AC sama dengan 4, 2, min 3, 1 itu sama, untuk ini itu sama aja kayak A dikali B ditambah C ya. Jadi kan ini kalau dikali AB tambah AC ya, itu adalah berdasarkan sifat dari matriksnya. Atau ya yang kedua seperti ini, apa namanya, AB ditambah AC sama dengan 4, 2, min 3, 1. Tapi permasalahannya adalah C-nya kan belum ada nih. Nah, kalian bisa cari pakai matriks yang B tambah C sama dengan 2, 1, min 3, 1. Kemudian B-nya kan udah ada nih, ya kan? 2, 0, 0, 1. Terus habis itu ditambah C sama dengan, nah atau gini aja, kan ini pasti nanti ada sesuatu angka ya. Kita bilang aja A, B, C, D gitu ya. Nah, sama dengan 2, 1, min 3, 1. Kira-kira bisa ketebak gak nih A-nya berapa? 2 tambah berapa hasilnya 2? Ya, berarti A-nya 0. Kemudian 0 tambah B sama dengan 1, berarti B-nya 1. Kemudian C-nya berapa? 0 tambah berapa hasilnya min 3? Ya, berarti C-nya min 3. 1 tambah D, 1 tambah berapa hasilnya 1? Ya, berarti 0. Berarti dapat kita katakan bahwa matriks C-nya, ya dapat disimpulkan matriks C-nya itu sama dengan 0, 1, min 3, 0. Barulah kita masukkan ke sini, ya kan? Cuman kalau misalkan kita pakai yang ini, ya ujung-ujungnya sama aja. Karena apa? Karena kalau misalkan kita mau bikin A kali B tambah, misalkan nih, A dikali dengan B-nya adalah 2001 tambah A kali 01 min 30. Terus habis itu 4, 2, 3, 1 misalkan. Nah ini tetap nanti pekerjaannya seperti ini. So, mubazir gitu ya. Mubazir. Untuk mencari C-nya ini mubazir gitu loh. Ya udah, berarti tinggal kita masukkan seperti ini ya kan. Nah, berarti A dikalikan dengan matriks B tambah C itu adalah 2, 1, min 3, 1 sama dengan 4, 2,
min 3, 1. Nah, untuk mencari A-nya berarti ingat persamaan matriks ya. Berarti misalkan ini A dikali X sama dengan B. Berarti kalau mau nyari A ya berarti inverse dari X-nya dikalikan dengan B. Ya udah. Oke, berarti kita harus nyari dulu dong inverse dari matriks yang ini ya. Misalkan berarti kita misalkan dulu aja ya. Berarti misalkan dulu bahwa X-nya ini adalah 2, 1, min 3, 1. Kita harus nyari inverse-nya nih ya. X inverse-nya berarti sama dengan 1 per determinan X dikalikan dengan jadi dikali 1 per determinan X dikalikan dengan ini berarti ditukar ya. Jadinya D, berarti kan rumusnya kan D terus A, ini min C, ini min B, seperti itu ya. Berarti untuk determinan X-nya sendiri, kita harus cari dulu dong determinan X-nya. Nah, berarti determinan X-nya ini berarti ini dikali, ini yang bagian plus, jangan lupa, yang ini bagian yang min, gitu ya. Nah, berarti, 2 kali 1 ya 2. 2 dikali 1 dikurang min 3 kali 1, gitu ya. Nah, min 3 kali 1 berarti determinan X-nya berapa tuh? 2 ditambah 3. Berarti determinan X-nya sama dengan 5. Berarti di sini kita nyari inverse-nya ya tinggal inverse X sama dengan 1 per 5 dikalikan dengan yang namanya berapa nih? D-nya itu adalah 1 ya kan? Terus habis itu min B. Min B-nya itu berarti min B-nya adalah min 1 ya. Min C berarti min 3 jadinya 3. A-nya ya 2. Jadi inverse X-nya adalah seperti ini. Nah, sehingga berarti di sini langsung kita masukkan aja. Inverse X-nya adalah 1 per 5 dikalikan dengan 1 min 1, 3, 2. Kemudian dikalikan dengan B-nya itu adalah 4, 2, min 3, 1. Seperti itu ya. Ingat ini permisalan doang loh ya. Bukan artinya nih matriks B-nya itu segini, ini cuma dimisalkan aja. Nah, dimana kalau menghitung matriks untuk mencari matriks A yang seperti ini ya kita kalikan matriks aja dulu. Karena dimana kalau skalar atau kita bilang ini adalah sebuah bilangan bulat yang cuma asal kali aja, itu ya nanti mau dikali di tengah juga nggak ngaruh. Kayak misalkan ini nanti dikali sama ini dulu, baru nanti depan ini dikali belakang ini juga nggak apa-apa. Ya udah, berarti ini jadinya 1/5 ya. 1/5 dikalikan dengan berarti baris 1 kolom 1 berarti 1 dikali 4 ya ditambah min 1 dikali min 3. Terus habis itu baris 1 kolom 2 1 kali 2 ditambah min 1 dikalikan dengan 1. Baris 2 kolom 1 berarti 3 dikali 4 ditambah 2 dikali min 3. Terus baris 2 kolom 2 berarti 3 dikali 2 ditambah 2 kali 1. So berarti A-nya sama dengan 1/5. Ini berarti 4 ditambah 3, 7 ya. 7. Kemudian ini berarti 2 dikurang 1, 1. 12 dikurang 5 itu 7. Kemudian ini 6 ditambah 2 itu 8. Ya, seperti ini ya. Sorry. Ini ada kebalik. X-nya kan ada di sebelah kanan. Ini harusnya berarti ini B dikali X dikali inverse X, sorry. Berarti ini B dikali inverse X. So berarti ini ada sedikit kesalahannya di bagian sininya. Tapi untuk inverse X-nya benar kok, ya. Berarti tinggal kita masukkan untuk B-nya itu berarti 4, 2, min 3, 1. Karena ingat ya, kalau misalkan matriks itu kalau misalkan sampai salah kali tukar kebalik itu emang udah pasti salah ya. Ini jadinya 1 min 1, 3, 2. Berarti ini jadinya 4 dikali 1 ditambah 2 dikali 3. Kemudian ini baris 1 kolom 2 berarti 4 dikali min 1 ditambah 2 kali 2. Kemudian ini baris 2 kolom 1 gitu ya. Baris 2 kolom 1 berarti min 3 kali 1 ditambah 1 kali 3
baris 2 kolom 1 kolom 2 berarti min 3 kali min 1 ditambah 1 kali 2. So berarti ini 1/5. Ini 4 tambah 6 10. Min 4 tambah 4 0. Min 3 tambah 3 0. Kemudian 3 tambah 2 itu 5. So berarti di sini kita dapat simpulkan bahwa matriks A-nya itu adalah ya 2001 ya, dikalikan dengan 1/5 semua. Nah, berarti di sini juga bisa ya nanti kalau misalkan kalian mau cari konsepnya seperti ini, misalkan ini kan kalau misalkan kalian pakai ini ya. Nah, ini juga boleh nih kalau misalkan kalian mau pakai permisalan dulu. Misal matriks A itu adalah A, B, C, D. Jadi kalau kalian bikin berarti AB tambah AC sama dengan 42 min 31, sehingga jadi dimisalin dulu ya. Jadi kita bikinnya berarti A, B, C, D dikalikan dengan matriks B-nya adalah 2001 gitu ya. Nah, tapi ini masalahnya harus cari dulu dong nilai C-nya kan. Dengan cara yang tadi, B tambah C sama dengan 21 min 31. Terus habis itu berarti ini 2001 ditambah C sama dengan 21 min 31. Kemudian ketemu kan, ternyata 2 tambah berapa hasilnya 2? 0. Terus 0 tambah berapa hasilnya 1? 1. 0 tambah berapa hasilnya min 3? Ya min 3. 1 tambah berapa hasilnya 1? Ya 0. Ya udah, berarti nanti tinggal kita masukkan seperti ini. A, B, C, D 01 min 3 0 sama dengan 42 min 3 1. Kemudian nanti dikalikan aja baris 2 kolom 1, baris 1 kolom 1 berarti 2A ya. A dikali 2 A dikali 2 ditambah B kali 0 ya kan. Baris 2 kolom baris 1 kolom 1, terus baris 1 kolom 2 berarti A dikali 0 tambah B kali 1. Baris 2 kolom 1 berarti 2C dikali 2 ditambah D kali 0. Baris 2 kolom 2 berarti C dikali 0 ditambah D kali 1. Ditambah dengan berarti ini baris 1 kolom 1 berarti A dikali A dikali 0 ditambah B kali min 3. Terus baris 1 kolom 2 ya kan. Berarti A kali 1 tambah B kali 0. Terus kemudian ini nanti hasilnya sama kok ya, sama-sama 2001. Jadi cuma bedanya adalah ini pakai persamaan gitu ya. Nah, berarti baris 2 kolom 1 berarti C dikali 0 ditambah D kali min 3. Terus ini berarti C kali 1 ditambah D kali 0. Nah, sehingga ini kan berarti sama dengan matriksnya adalah 2 min 3 1 kan. Nah, sehingga kalau misalkan kita kerjakan berarti ini kan jadinya berarti matriksnya berarti tinggal A ya kan. 2A. Kemudian ini adalah B. Kemudian bawahnya itu tinggal 2C. Terus bawahnya yang ini tinggal D. Ditambah dengan berarti ini min 3B ya kan. Ini A. Terus abis itu ini min 3D. Ini C sama dengan 4, 2, min 3, 1. Sehingga di sini kita punya informasi ya. Informasi yang pertama ya. Informasi yang pertama itu adalah 2A dikurang 3B sama dengan 4. Kemudian A ditambah B sama dengan 2 ya. Yang ini nih. Ini tambah ini sama dengan 4. B tambah A sama dengan 2. Kemudian kalian eliminasi, maka dapat A-nya ini nanti jawabannya adalah 2 dan B-nya itu pasti 0. Kalian coba aja ya. Tinggal eliminasi substitusi seperti biasa kok. Nah, yang kedua adalah 2C dikurang 3D itu sama dengan min 3. Kemudian C ditambah D itu sama dengan 1. Sehingga kita peroleh di sini C-nya itu pasti 0. D-nya ini 1. Kalau kalian nggak percaya, coba lagi aja masukin ke sini. Nah, sehingga dapat disimpulkan matriks A-nya ya ini gitu.
Jadi banyak banyak konsep yang bisa dipakai ya. Salah duanya ini. Oke, jadi ini kalian mau pakai yang ini boleh, mau pakai yang permisalan boleh, mau pakai inverse juga boleh ya, nggak ada yang larang. Semua punya plus minusnya masing-masing. Kalau misalkan pakai yang inverse kan ribet di inverse-nya doang. Nah, kalau misalkan pakai permisalan, yang ribet palingan nanti agak sedikit panjang aja gitu. Karena ini belum nanti eliminasi, belum substitusi lagi kan. Nah, makanya ini saya kasih dua konsep supaya nanti kalian terserah mau pakai yang mana gitu. Oke, berarti yang ini saya hapus saja ya, karena kan ini yang penting udah tahu konsep yang satunya lagi kurang lebih seperti apa. Jadi konsep yang satu lagi kita misalkan. Oke, jadi dapat disimpulkan cara yang kedua, konsep yang keduanya jawabannya tetap sama ya, A-nya 2, A-nya 2001. Nah, kemudian, ini penentuan determinannya. Yang kedua adalah tentukan nilai determinan dari AB kan. Nah, ini ada beberapa cara juga. Ada yang menggunakan sifatnya langsung. Nah, jadi determinan dari A kali B ini sama aja kayak determinan A dikali determinan B. Ada tuh sifat-sifatnya ya. Kalian coba search atau mungkin kalian udah punya catatan. Jadi determinan A-nya ya udah, berarti kan determinan dari A yang ini tinggal berarti 2 kali 1 ya kan, dikurang 0 kali 0 dikalikan dengan determinan B-nya 2 kali 1 ya kan, 2 kali 1 kemudian dikurang 0 kali 0. Berarti dapat dikatakan berarti determinan AB itu sama dengan 2 dikalikan dengan 2. Jawabannya adalah 4. Jadi jawabannya yang A. Atau konsep lain yang bisa kalian gunakan itu seperti ini. Ya cari AB-nya dulu dong ya kan. Nah, AB berarti A-nya 2001. Terus B-nya itu juga 2001 kan. Nah, dikalikan berarti AB-nya sama dengan baris 1 kolom 1. Berarti 2 kali 2 tambah 0 kali 0. Terus baris 2 kolom 1, baris 1 kolom 2. 2 kali 0 tambah 0 kali 1. Terus baris 2 kolom 1, 0 kali 2 tambah 1 kali 0. Baris 2 kolom 2 berarti 0 kali 0 tambah 1 kali 1. Sehingga kan matriks AB-nya bisa kita katakan berarti kan 4 0 0 1. Ya udah, dari sini kan kita bisa nyari nilai determinannya apa. Ya, determinan AB-nya ya tinggal 4 kali 1 dikurang 0 kali 0. Ya jawabannya adalah 4 juga ternyata ya. Jadi untuk perhitungan determinan yang pakai operasi itu ada beberapa sifatnya. Kayak misalkan determinan dari suatu inverse juga ada ya. Kalian bisa search itu di Google banyak kok ya untuk sifat-sifat determinan ya. Oke, kita lanjut ke soal nomor 13. Oke, kita lanjut ke soal nomor 13. Sebuah kotak berisi 10 bola berwarna merah dan biru. Oke. Jadi di sini still not yet undecided value ya. Dari merahnya berapa. Nah, intinya dalam satu kotak ini intinya ada 10 bola. Ya. Nggak tahu berapa kombinasinya, yang penting ada warna merah gitu ya. Ada yang warna merah dan ada yang warna biru ya. Birunya nggak tahu berapa, intinya berapa, tapi kita anggap aja deh 55 aja ya secara gambar gitu ya. Tapi takutnya nggak sesuai, kita bikin aja nih ada merah ada biru ya, kita nggak tahu. Nah misalkan berarti di sini kita harus misalkan yang diminta apa sih. Ternyata yang biru nih. Ya udah, berarti di sini kita mau misalkan dalam bentuk B. Nah di sini terserah kalian mau dalam bentuk merah dulu baru nanti tinggal sisa birunya berapa, atau mau langsung biru juga boleh. Oke, berarti di sini kita tahu bahwa ini kan misalkan kita bilang biru ya, B misalkan. Misalkan jumlahnya ya, jumlah birunya itu adalah B, maka otomatis ini jadinya 10 kurang B dong ya.
Karena kan kalau misalkan di sini 4 ya berarti di sini 10 kurang 4, 6. Nah, katanya pengen diambil 2 ya, diambil 2 bola. Nah, diambil 2 bola, diambil 2 bola. Nah, katanya di sini udah dikasih tahu, katanya peluang terambilnya minimal satu bola warna merah itu adalah 1/5. Nah, di mana berarti ini kan minimal terdikitnya satu bola. Berarti di sini ada kejadiannya seperti ini. Bisa satu bola warna merah aja dan peluang dua-duanya merah ya. Dua-duanya merah atau peluang yang satu merah dan satu biru dong. Nah, di mana kejadian ini kan sebenarnya boleh satu merah dan satu biru aja boleh, dua merah aja juga boleh. Berarti dapat kita katakan kejadiannya kan ada satu merah, satu biru dan atau dua merah. So di sini bisa kita dapat katakan bahwa berarti peluang munculnya dua merah ditambah dengan peluang munculnya satu merah dan satu biru itu adalah ya 1/5. Ya, karena kan bisa kejadiannya ada dua ya, diambil dua bola, bisa dua merah atau satu merah dan satu biru, itu totalnya adalah 1/5. Nah, berarti di sini kita harus ngakalin bagaimana sih mau mencarinya. Nah, pertama kan otomatis yang kita butuhkan adalah himpunan semestanya atau banyak kejadiannya berapa sih. Nah, NS-nya ini berapa sih? Nah, di mana NS-nya ini kan awalnya 10 bola diambil 2 bola. Berarti 10 kombinasi 2 gitu ya. Nah, berarti 10 kombinasi 2 itu berarti 10 faktorial per 2 faktorial dikali 10 kurang 2 faktorial kan. Nah, jadinya 10 faktorial per 2 faktorial dikali 8 faktorial. Maka jawabannya berarti ini kan namanya, ini pindah di bawah aja deh. Sayang banget kan. Oke, berarti jadinya 10 kali 9 kali 8 faktorial per 2 kali 1 kali 8 faktorial, coret-coret. Ini 5, berarti 45 ya. Oke, coba saya cek dulu ya pakai kalkulator karena berhubung. Oke, pas saya cek udah pakai kalkulator ya, yang langsung bisa ke kombinasi, jawabannya benar. Ternyata 45 ya. Oke, di sini adalah kejadian semestanya. Sedangkan di sini juga kita belum tahu kejadian total dari kejadian dari cara mengambil dua merah. Karena kan dari sini berarti berarti di sini kan ada dua ya, ada dua. Yang pertama untuk yang merah dulu, nanti baru yang kalau yang satu merah satu biru. Karena ini kan beda-beda ya. Karena kan untuk yang pertama yang dua merah, N2 merah. Karena kan ini nanti yang kita hitung adalah N2 merah per 45 ditambah yang N-nya ini ditambah 45 kan. Nah, sama dengan per 45 sama dengan 1/5. Ya udah, berarti di sini kita ingat kan kita ngambilnya merah itu ternyata kita nggak tahu ada berapa. Jadi 10 kurang B katanya. Nah, jadi 10 kurang B-nya ini diambil 2 katanya. Berarti 10 kurang B kombinasi 2. Nah, berarti di sini kita bisa bikin berarti untuk yang dua merah ini adalah ya pakai rumus yang ini. Berarti 10 kurang B faktorial ya per berarti ini berarti 10 kurang B faktorial per 2 faktorial ya kan. Terus dikalikan dengan 10 kurang B kurang 2 faktorial. Nah, ternyata kan riweuh ya ngelihatnya. Nah, jadi di sini kita ganti permisalan kita aja. Jadi, kita ganti permisalan bahwa yang ada di merah aja yang diketahui. Karena kan ini ternyata permutasinya kan dua merah kan ribet ya ternyata. Ya udah, berarti ini permutasinya ini merah, ini birunya berarti 10 kurang M gitu ya. Ya udah, berarti untuk yang pertama, untuk yang N dalam kurung 2M ini berarti merah diambil 2. Berarti ya tinggal gampangnya adalah ini berarti M faktorial per 2 faktorial dikalikan dengan M kurang 2 faktorial. Oke, sehingga berarti ini kan jadinya M dikali M kurang 1 faktorial dikali M kurang 2 faktorial
per 2, ya kan? 2 dikali 1 dikalikan dengan M kurang 2 faktorial. So, coret. Jadinya ternyata untuk yang 2 M per kombinasi 2 itu adalah M kuadrat dikurang M per 2. Seperti itu, ya. Oke, berarti kemudian yang belum adalah yang satu merah, satu biru ya. Oke, berarti N satu merah dan satu biru. Berarti berhubung karena dan berarti harus dikali ya nanti. Pertama kan dari merah dulu. Kita ada M merah diambil 1. Berarti kan M faktorial per 1 dikalikan dengan M kurang 1 faktorial. Berarti ini sama aja kayak M dikali M kurang 1 faktorial per 1 kali M kurang 1 faktorial. So, ini tinggal coret ya. Sehingga hasilnya adalah M. Sama dengan M. Kemudian untuk yang biru berarti kan 10 kurang M kali kombinasi dari 1 berarti ya sama ya, berarti nanti 10 kurang M faktorial per 1 dikalikan dengan 1 faktorial ya ini ya. 1 faktorial dikalikan dengan 10 kurang M kurang 1 faktorial. Nah, ternyata ini jawabannya pasti ya 10 kurang M dikalikan dengan 10 kurang 9 9 dikurang M faktorial per 1 dikalikan dengan 9 dikurang M faktorial. So, tinggal coret. Makanya kalau misalkan 1 ternyata lebih gampang kan kalau misalkan yang ini. Jadinya 10 dikurang M. Nah, berarti tinggal kita masukkan aja nih. Berarti ini kesimpulannya untuk N1M dan 1B ini berarti sama aja kayak M dikali 10 dikurang M. Jadinya berarti 10M dikurang M kuadrat. Ya udah tinggal kita masukkan ke sini. Berarti di sini M kuadrat dikurang M per 2 per 45 ditambah dengan 10 M dikurang M kuadrat per 45 sama dengan 1 per 5. Ya udah, kita kalikan dengan yang namanya. Nah, tapi sebelum dikali, ini kan bisa ya kita kerjakan dengan ya, kita sederhanakan M kuadrat per M dikurang per 90 ya, ditambah 10M dikurang M kuadrat per 45 sama dengan 1 per 5. Ini kenapa kok bisa dapat per 90? Karena kan 2 dikali 45 ya. Jadi hitungnya itu adalah M kuadrat kurang M per 2 dikalikan dengan 1 per 45. Jadinya berarti M kuadrat kurang M per 90. Sehingga di sini kita kalikan dengan 90 aja. Gitu ya. Oke, berarti kalau kita kalikan dengan 90 berarti ini jadinya adalah M kuadrat dikurang M ditambah dengan 2 dikali dengan 10M dikurang M kuadrat sama dengan 90 bagi 5. Berapa tuh 90 bagi 5? 18 ya. Oke. M kuadrat dikurang M ditambah 20M dikurang 2M kuadrat dikurang 18 sama dengan 0. Ya udah, jadinya ini berarti min M kuadrat ya kan ditambah 19M dikurang 18 sama dengan 0. Kita kalikan dengan min 1 berarti hasilnya adalah M kuadrat min 19M ditambah 18 sama dengan 0. Ya udah, cari berapa dikali berapa. Kalau dikali hasilnya adalah 18, kalau ditambahin hasilnya min 19. Ya min 18 sama min 1 kan. Berarti akan ada 2 nih. Berarti M kurang 18 sama dengan 0, berarti M sama dengan 18. M kurang 1 sama dengan 0, berarti M sama dengan 1. Nah, sehingga kalau M-nya sama dengan yang memenuhi ya yang ini aja. Kenapa? Karena nggak bakal mungkin dong. Oke, ternyata yang memenuhi kan M-nya cuma 1. Kenapa M cuma 1? Karena kalau misalkan 18 lah, orang bolanya aja 10, masa mau merahnya 18. Nah, ini merahnya 1. Nah, tapi agak sedikit nggak masuk akal ketika kalau misalkan ini kan ngambilnya bisa 2 merah. Kan kita nggak tahu, ya kan?
Nah, ini cuma sekedar sekedar permisalan aja. Jadi kalau misalkan ini merah, ada biru, berarti kan minimal kita diambil 2, terus habis itu paling sedikit satu bola warna merah, ya berarti bisa merahnya 1, birunya 1, atau dua-duanya merah kan. Nah, tapi ternyata secara realnya tidak seperti itu. Nah, secara realnya yang terjadi itu cuman kalau paling terambilnya sedikit satu bola berwarna merah, itu cuman kejadian yang memenuhi adalah yang ini aja. Nih, yang ini aja nih secara realnya ya. Ini realnya seperti ini, satu merah, satu biru aja. Nah, berarti karena berhubung merahnya itu 1, ya kan? Berarti birunya berapa? Ya udah sisanya dong. Ya, jawabannya adalah 9, seperti itu, ya. Oke, jadi untuk merahnya berarti merahnya kan uh, apa namanya? Uh, 1, berarti jumlah birunya adalah 10 kurang 1 sama dengan 9. Jadi jawabannya yang E. Jadi ternyata kejadian terambilnya 2 bola warna merah itu cuma sekedar imajinasi belaka gitu ya. Sekedar imajinasi belaka. Karena kalau kalian masukkan untuk nilai M yang sama dengan 1, kalau kalian masukkan ini akan bernilai 0 nih. Ya kan? 1 kuadrat dikurang 1 per 90. Ya jawabannya ya sama dengan 0 dong, ya kan? Sedangkan kalau di sini jawabannya adalah 9 per 45. Nah, 10 dikurang 1 per 45. Jawabannya adalah 9 per 45. Jadi 0 ditambah 9 per 45. Ya jawabannya adalah 1 per 5. Gitu ya. Jadi kalian harus hati-hati. Kalau tadi kita pakai yang misalkan birunya misalkan B, terus abis itu yang misalkan yang merah jadi 10 kurang B juga nggak ada masalah. Cuman dalam perhitungannya, dalam persamaannya aja yang agak sedikit riweh gitu, ya. Jadi satu merah satu biru ya berarti mendingan kita misalin aja yang merah aja sama yang yang merah aja nih yang kita misalkan karena di sini ada satunya. Jadi biar di atas ini nggak riweh gitu. Kalau kalian nanti mau coba ya silakan aja, nggak apa-apa ya. Nanti jawabannya sama kok. Nanti ketemu B-nya 9 gitu. Oke, kita lanjut ke soal nomor 14. Oke, kita lanjut ke soal nomor 14. Katanya ada 7 data. Jadi 7 datanya ini udah diurutin ya. Soalnya kalau nggak diurutin takutnya nanti agak sedikit aneh kalau mungkin yang nanti misalkan diketahuinya dalam median gitu ya. Oke, jadi udah diurutin A tambah 1, A tambah 1, B 7, B 9. Katanya rata-rata data tersebut. Oke. Berarti di sini yang pertama diketahui adalah rata-ratanya sebesar 7 katanya. Ya, rata-ratanya sebesar 7. Kemudian yang kedua adalah simpangan rata-ratanya itu adalah SR ya. Simpangan rata-rata itu adalah SR 8 per 7. Nah, di mana di sini berarti kalau untuk nyari rata-rata itu adalah jumlah per banyak gitu ya. Jumlah per banyak sama dengan 7. Nah, untuk jumlahnya berarti ini tinggal ditambahin aja. Berarti A tambah 1 ditambah A tambah 1 ditambah 7 ditambah B ditambah B ditambah 9 per 7 gitu ya. Per 7 karena banyaknya ada 7 angka atau 7 data sama dengan 7. Jadi ini kita kalikan dengan 7 ya. Berarti ini jadinya berarti 3A tambah 2B ditambah 9 tambah 7 itu adalah 16. 16 tambah 2 itu 18. Sama dengan 49. Oke, berarti kemungkinan besar ini nanti akan jadi persamaan linear 2 variabel. So, di sini kita rubah jadinya 3A tambah 2B 49 dikurang 18 jadinya 3A tambah 2B sama dengan 31. Nah, sekarang dari yang simpangan rata-rata. Nah, untuk simpangan rata-rata itu adalah penjumlahan total dari XI dikurang X bar dimutlakan per N ya, per banyak sama dengan 8 per 7. Jadi di sini kalau misalkan kita kurangkan dulu dengan rata-ratanya terus baru nanti dimutlakan, nanti dijumlahkan gitu. Nah, berarti di sini kita bisa bilang bahwa di sini kan berarti A dikurang 7 mutlak gitu ya.
ditambah dengan A tambah 1 dikurang 7 dimutlakan, berarti ditambah A kurang B 1 kurang 7 dimutlakan, terus tambah 7 kurang 7 mutlak, tambah B kurang 7 mutlak, tambah B kurang 7 mutlak, tambah 9 kurang 7 dimutlakan per 7. Seperti itu. Nah, ini sama dengan 8 per 7 ya. Sama dengan 8 per 7. Oke. Berarti kita bisa bilang bahwa yang atas ini nanti jawabannya 8. Nah, berhubung ini hasilnya positif dan kalau kalian perhatikan berdasarkan data yang ada di sini, kita bisa bilang bahwa A ini lebih kecil daripada 7 dan B-nya lebih besar daripada 7. Berarti supaya ini hasilnya positif, ya kan? Karena kan kalau kita tulis tetap A kurang 7, even though walaupun mutlaknya dihilangkan, hasilnya jadi negatif dong, ya kan? Nah, berarti di sini kita tulisnya adalah 7 dikurang A, gitu ya. A-nya itu pasti lebih kecil daripada 7. Intinya kurang lebih seperti itu. Nah, kemudian ini berarti 6 dikurang A ditambah 6 dikurang A ditambah 0 ditambah B kurang 7 ya, karena lebih besar daripada 7 ya. Kalau kita biarkan B kurang 7 hasilnya tetap positif. Tambah B kurang 7 ditambah 2 sama dengan 8 ya, karena sama-sama kita kali 7 di sini. Ya, kita kalikan dengan 7. Oke, so di sini kalau misalkan kita totalkan, berarti jadinya kan 7 tambah 6 tambah 6, ya kan? Atau gini dulu deh, yang A-nya dulu aja ya. Berarti min 3A ditambah 2B. Kemudian berarti 7 ditambah 6 itu 13, tambah 6 itu 19. Kemudian dikurang 7 dikurang 2, ditambah 2 gitu ya. Jawabannya adalah 7. Jadi ini plus 7 plus 7 sama dengan 8. Berarti min 3A tambah 2B sama dengan 8 dikurang 7. Berarti min 3A tambah 2B sama dengan 1. Nah, dari dua persamaan ini ya kan, kita kerjakan. 3A tambah 2B sama dengan 31, min 3A tambah 2B sama dengan 1. Nah, di sini kalian mau cari apa dulu? Mau cari A dulu boleh, B dulu boleh, karena berhubung angkanya udah sama nih. Kalau kalian mau nyari B ya berarti ini di plus dulu, coret. Sehingga hasilnya adalah 4B sama dengan 32, berarti B-nya adalah 32 per 4. That means berarti B-nya sama dengan 8. Nah, kemudian kalau B-nya 8, maka 3A tambah 2B sama dengan 31, berarti 3A tambah 2 kali 8 ya kan, sama dengan 31. Berarti 3A ditambah 16 sama dengan 31, berarti 3A sama dengan 15 ya. Dapat dari 31 kurang 16. Jadi 3A-nya sama dengan 15. That means berarti A-nya sama dengan 15 per 3 sama dengan 5. Ya udah, berarti A-nya 5, B-nya 8 nih. Ya udah, tinggal kita cari, tinggal kita hitung. Berarti A-nya 5 tambah B-nya 8 sama dengan 13. Seperti ini ya. Oke, jadi jawabannya B. Nah, misalkan nggak mau rinci banget, bisa nggak? Ya tentu bisa. Yaitu dengan cara, tapi kalian harus nyoba-nyoba gitu ya. Ini kan kalau cara pastinya kurang lebih seperti ini. Kalian pakai yang rata-ratanya iya, pakai simpangan rata-ratanya juga iya. Nah, tapi kalau misalkan contoh, mungkin ini kepanjangan. Nah, tapi kalau misalkan nih, sebenarnya kalian butuh persamaan ini aja juga nggak apa-apa, gitu ya. Butuh persamaan ini, dan seperti yang saya bilang, kan A sama B itu lebih besar yang maksudnya untuk A ini kan lebih kecil daripada 7 dan B-nya ini lebih besar daripada 7 dong, ya kan? Secara secara urutan datanya ya. B-nya itu lebih besar daripada 7 dan A itu lebih kecil daripada 7. So, dari di sini, dari bagian yang saya kotakin ya. Nah, dari sini saya geser dulu. Jadi saya tulisnya adalah 3A tambah 2B sama dengan 31. Lakukan trial and error alias coba-coba gitu ya. Alias coba-coba bahasa Indonesianya.
lakukan coba-coba supaya memenuhi yang pertama. Yang pertama adalah 3A tambah 2B sama dengan 31. Kemudian yang kedua adalah A-nya itu lebih kecil daripada 7, dan yang ketiga adalah B-nya lebih besar daripada 7. Nah, jadi kalian nggak usah pakai yang nomor 2 nih, gitu loh. Jadi kalian langsung coba lakukan trial and error alias coba-coba supaya memenuhi syarat 3A tambah 2B sama dengan 31, tapi A-nya lebih kecil daripada 7 dan B-nya lebih besar daripada 7. Nah, kalian coba-coba tuh. Mana yang pas angkanya. Nah, ternyata dapat disimpulkan bahwa ternyata dengan mencoba gitu ya, ketemu nih A-nya 5, B-nya 8. Seperti itu ya, setelah mencoba-coba. Tapi nggak masalah lamanya mencoba itu ya, nggak tergantung kaliannya gitu ya. Karena kan kita nggak tahu, namanya coba-coba kan. Tipe kali aja mikirnya 3 A-nya 1 dulu coba. Kalau A-nya 1 misalkan itu B-nya berapa. Nah, terus habis itu ya kalau misalkan A-nya 1, B-nya mungkin nanti angkanya sekian. Cuman kalau misalkan ini mungkin nggak, kalau A-nya 1, B-nya sekian. Tuh. Kemudian kalau A-nya 2, B-nya sekian, mungkin nggak gitu. Nah, cuman untuk cara yang ini itu agak sedikit riskan. Kenapa? Karena di sini banyak banget kombinasinya ya. Pertama, yang masuk akal tuh kalau A-nya 1 ya, B-nya itu adalah 14. Jadinya 3 ditambah 28 sama dengan 31. Ini yang pertama. Cuman kalau ditambahin ternyata A tambah B-nya 15 ada. Nah, loh. Berarti bisa nggak kira-kira kalau trial and error? Nggak bisa ya, ternyata tidak penuh dengan kepastian. Nah, kemudian kalau misalkan ada lagi nggak kira-kira kalau dikali? Kalau 2 nggak mungkin, karena 6 ini jadi 25. 25 bagi 2 tuh nggak ada. Kalau dikali 3, 9 ya kan? 31 dikurang 9 itu 22. Ya, bisa berarti. Kalau A-nya 3, berarti 9 ditambah 22 ya. Berarti 9 ditambah 22, 31. Berarti ketika A-nya 3, B-nya 11 ternyata. Benar nggak? Ya kan, karena kan 22 ya. Nah, ini adalah kemungkinan kedua. Kemudian yang ketiga adalah A-nya 5, B-nya 8. Ini kemungkinan ketiga. Nah, cuman yang masuk akal yang mana? Nah, yang masuk akal ya kalau misalkan emang ini datanya urut. Nah, kalau kalian perhatikan berarti kan berarti kalau misalkan yang masuk akal deh, misalkan A-nya 1, terus A-nya 2, 2, 2, terus 14, 9 nggak mungkin. Kenapa? Di sini jangan lupa ada syarat lagi nih tambahan. Yang 4 adalah B-nya ini lebih kecil daripada 9. Karena apa? Di sini B-nya ada di antara 7 dan 9. Jadi, yang bisa itu ada ini nggak mungkin, yang mungkin adalah yang ini saja. Seperti itu. Jadi jangan kalian lupakan tuh, B-nya ternyata bisa lebih kecil daripada 9. Jadi supaya B-nya lebih besar daripada 7 atau B-nya lebih kecil daripada 9, sebenarnya kita udah bisa bilang loh, kalau misalkan di antara 7 dan 9 ya B-nya cuma masuk akalnya 8. Jadi tinggal B-nya 8, udah ketemu, tinggal cari A-nya, ya udah kelar, tanpa trial and error pun bisa ternyata, gitu ya. Jadi dari sini nih sebenarnya kalian udah bisa tebak bahwa nilai B-nya ini pasti 8. Karena kan B-nya kan bilangan bulat ya. Nah, B-nya 8. Nah, ketika B-nya 8, A-nya 5. Seperti itu. Kalian masukin ke sini. Ya udah, ketemu A-nya sama B-nya. A-nya 5, B-nya 8. Tanpa trial and error. Gitu ya. Jadi nggak usah trial and error, bisa ya ternyata. Dengan kalau yang kayak gini ya harus perhatikan syaratnya, teliti banget. Kalau nggak ngeliatin syaratnya, kalau nggak teliti ya kayak tadi, jawaban 1 sama 2 kan masih mungkin, ya kan? Karena kan yang penting dijumlahin hasilnya 31 ya kan? Terus habis itu lebih kecil 7 untuk A-nya. Betul, ini semuanya betul ya. A-nya lebih kecil daripada 7, tapi B-nya lebih besar daripada 7, betul juga. Tapi permasalahannya adalah di sini yang diminta adalah lebih kecil daripada 9. So, lebih besar daripada 7, lebih kecil daripada 9, ya jawabannya yang masuk akal adalah 8. Gitu.
Jadi kalau kalian masukkan di sini 8 juga nggak apa-apa gitu loh. Cuman kan bisa aja juga 7 boleh ya. B-nya bisa juga 7, bisa 88, bisa juga 99 gitu ya. Kita kan nggak tahu. Nah, jadi untuk memastikan ya seperti ini. Atau lebih pasti lagi ya pakai seperti ini ya, yang sebelah kanan ini. Ya. Jadi saya kasih beberapa konsep ini, nanti terserah kalian yang pakai mana, ya udah. Oke, saya tidak memaksa. Kita lanjut langsung ke soal nomor 15. Oke, kita lanjutkan ya. Nomor 15. Jika diketahui X-nya adalah sin alfa tambah sin beta, kemudian Y-nya adalah cos alfa kurang cos beta, yang ditanya adalah yang ditanya adalah nilai terbesar dari X kuadrat tambah Y kuadrat. Nah, berarti di sini kita harus nyari dulu dong ya kan, X kuadrat tambah Y kuadratnya tuh seperti apa sih gitu ya. Oke. Berarti di sini kita harus cari dulu, karena berhubung X sama Y-nya sudah ada. Berarti tinggal kita masukkan aja untuk X kuadrat tambah Y kuadrat. Berarti sin alfa tambah sin beta pangkat 2 gitu ya. Ditambah dengan cos alfa dikurang cos beta pangkat 2. Ya udah, tinggal kita jabarkan aja. Ini hasilnya adalah sin kuadrat alfa tambah 2 kali sin alfa kali sin beta gitu ya. Sin alfa kali sin beta dikali dengan ditambah dengan sin kuadrat beta. Ditambah dengan cos kuadrat alfa dikurang ya kan, 2 dikali cos alfa kali cos beta. Ditambah dengan cos kuadrat beta. Nah, di sini ada yang menarik. Kenapa? Ini sama ini, kemudian ini sama ini, kalau ditambahin berapa? Ya, 1 ya. Karena kan sin kuadrat alfa tambah cos kuadrat alfa itu sama dengan 1. Oke, berarti untuk yang kemudian yang kedua sama juga ya, sin kuadrat beta tambah cos kuadrat beta itu sama dengan 1. So, ini kalau kita jumlahkan berarti kan 1 tambah 1 ya 2 ya. Berarti ditambah 2 dikali ini apa nih? 2 dikali sin alfa tambah dikali sin beta gitu ya. Nah, di sini sebenarnya menarik gitu ya. Kenapa? Karena kan ini kan jadinya 2 dikali dengan sin alfa dikali sin beta dikurang cos alfa ya dikali cos beta. Nah, sin cos cos ya. Nah, tapi ini juga bisa kalau kita bilang cos sin, benar nggak sih? Nah, jadi minus kebalikannya. Jadi berarti kalau kita bikin ya berarti 2 dikali min 2 cos alfa cos beta ditambah gitu ya, ditambah sin alfa sin beta. Jadi ini kan bentuknya adalah cos sin. Karena untuk kalau dirubah dalam bentuk penjumlahan atau perkalian nggak ada yang bentuknya kayak gini ya. Ya udah, berarti di sini 2 dikurang 2 dikalikan dengan ini sama dengan dulu ya. Oke. Berarti 2 dikurang 2 dikalikan dengan apa? Cos sin, berarti cos sesuatu kurang sesuatu ya, karena di sini tambah. Jadinya berarti alfa dikurang beta. Jadi bisa kita bilang bahwa ini berarti 2 dikurang sorry. Ini ada salah sedikit ya. Kan kalau misalkan ini dikali berarti ini harusnya ini minus ya. Karena kan biar jadi plus. Oke, jadi ini berarti ini kebalikannya berarti. Ini harusnya minus ya. Karena kan min 2 dikali minus 2 kali minus sin alfa sin beta jadinya plus 2 sin alfa sin beta. Berarti di sini berarti tinggal seperti ini. Atau kita bisa bilang tulis seperti ini. Cos alfa tambah beta. Nah, katanya ditanya nilai terbesarnya itu berapa sih? Nah, dimana berarti kita cuma punya kemungkinan besar kan cos alfa tambah beta ya. Dimana cos itu bernilainya ada 2. Ya, ada banyak sih sebenarnya ya.
Oke, dimana nilai cos itu kan bervariasi ya. Nah, sekarang berarti ini ketika jawabannya berarti bisa ada 5 ya kurang lebih. Nah, jadi pertama, untuk yang kalau misalkan alfa tambah betanya sama dengan 0 gitu ya. Sehingga kan kalau misalkan kita masukkan berarti kan 2 dikurang 2 kali 1 ya, karena kan cos 0 kan 1 gitu ya. Nah, ini berarti kita bisa bilang bahwa sorry, ini langsung begini aja deh. Berarti di sini kita bisa bilang cos alfa tambah betanya ini sama dengan 1. Sehingga berarti 2 dikurang 2 kali 1 ya sama dengan 0. So, mungkinkah ini terbesar? Kita cek lagi. Sekarang misalkan alfa tambah betanya sama dengan 30 derajat ya. 30 derajat itu berarti cosnya adalah alfa tambah betanya adalah berapa nih? Nah, berapa nih? Berarti berapa? Iya, setengah ya, setengah akar 3. Nah, berarti ini 2 dikurang 2 kali setengah akar 3, jadi jawabannya adalah 2 min akar 3. Ini pasti hasilnya masih plus 0, nah kalau kalian lanjutkan ya, kalau kalian lanjutkan itu, ini jawabannya tuh 1,7 ya, 0,3. Nah, kita tahu bahwa semakin ke bawah semakin bertambah kan ternyata. Berarti dapat kita katakan, dapat kita simpulkan bahwa supaya ini dapat nilai terbesar gitu ya, supaya ini dapat nilai terbesar atau nilai maksimum, nilai terbesar berarti karena berhubung ini kan 2 dikurang 2 kali sesuatu. Berarti kalau misalkan anggap aja ini adalah sesuatu yang minus, maka ya bisa dong terjadi gitu loh. Nah, jadi di sini diusahakan berarti di sini adalah nilai paling minimum ya, nilai paling minimum, nilai minimum di sini. Nah, di mana untuk gambar grafik cos alfa tambah beta ya, tapi di sini kita karena berhubung ini grafiknya aja cosnya. Nah, berarti kan set oke, 0, 90, 180, 270, 360. Sekarang perhatikan, cos itu paling kecil di ketika iya di sini bernilai min 1. Nah, ini pun akan sesuai ya. Jadi ini tinggal langsung skip aja ya. Ini skip aja. Nah, karena kalau misalkan alfa tambah betanya adalah 180, maka cos alfa tambah betanya ini adalah berapa? Minus 1. Sehingga kita kerjakan 2 dikurang 2 dikali minus 1. 2 tambah 2 sama dengan 4. Oh, ternyata benar kan, gede kan? Nah, kalau kalian kerjakan lagi, ini nanti pasti balik lagi dong, ya kan? Karena berhubung ini makin gede, berarti otomatis nanti ini hasilnya makin kecil. Jadi kebalikan lagi. Jadi nanti ini ujung-ujungnya ketika kalau misalkan ini skip juga ya, alfa tambah betanya ini sama dengan 360, dimana cos alfa tambah betanya berarti kalau cos 360 itu kan 1. Berarti 2 dikurang 2 kali 1 sama dengan 0. Balik lagi ternyata ya. Nah, ya udah, berarti dapat kita katakan bahwa nilai untuk nilai maksimum 2 kurang 2 cos alfa tambah beta, maka cos alfa tambah betanya harus yang paling minimum, ya kan? Karena kan dikurang. Kalau ditambah ya paling ya kita juga butuh yang paling maksimum supaya makin gede gitu kan. Karena kan 2 dikurang supaya makin gede ya berarti yang dikurang ini harus dikali dengan yang minus gitu. Nilai minimumnya adalah ini. So, kita punya konklusi atau kesimpulan berarti alfa tambah betanya itu adalah 180. Berarti alfanya adalah 180 dikurang beta. Atau alfa sama dengan min beta ditambah 180 derajat. Jadi jawabannya adalah yang E. Seperti itu ya. Oke, kita lanjut ke soal nomor 16.